يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Ketika punya cita-cita besar, kok rasa berat tidak mampu, ya Allah berfirman aqdamana wa sunna ala qabil ya, menghadapi gerakan yang berat yang tidak bisa terbelung, ya, supaya diteguhkan ya, niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca ketika Allah. Karena doanya kan ini tidak ada batasannya. Ya. Cuma yang gampang, yang masyhur, yang dianjurkan ya. Tadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Jadi doa masuk pasar apa? Kemudian juga ya doa ketika kita keluar rumah kan gampang juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Kemarin saya dengarkan ceramah singkatnya Ustaz Khalid Basalam ini. Jadi beliau menceritakan ya, ada seorang laki-laki yang berangkat ke masjid. Ketika sampai di masjid dikejar oleh orang, bapak-bapak rumah Anda kebakaran. Ya, nggak mungkin masjid kebakaran. Bapak-bapak rumah Anda kebakaran. Nggak percaya dia. Nggak mungkin masjid kebakaran. Lihat, ya, semua rumah-rumah samping-sampingnya itu sudah habis kebakaran semua. Tidak. Kenapa Anda yakin ke rumah Anda tidak kebakaran? Karena ketika saya keluar dari rumah, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalam sebuah hadis, siapa yang keluar rumah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia mempunyai tiga hal kalau tidak keliru. Ya, kufita wa ukita. Ya. Allah akan mencukupinya, kufita, wauqita, dan Allah akan menjaganya. Ya, yang satunya lupa saya. Jadi Allah akan mencukupinya, dan yang kedua adalah Allah akan menjaganya. Nah, di sini mencukupi dan menjaga, itu kan majhul Pak ya. Artinya majhul itu secara umum ya, enggak khusus enggak. Jadi apapun ya yang mungkin akan berbahaya untuk kita, Allah akan menjaganya. Ternyata betul ya. Ketika dia mengatakan saya keluar rumah, saya membaca doa ini, kemudian dia sholat selesai, dia bilang semua ya rumah-rumah yang akan di samping kanan kirinya habis terbakar, ya, dan rumah orang ini utuh ya, tidak terbakar. Karena saya yakin Allah tidak akan pernah meleset. Ya, dan hadis Rasulullah pasti benar. Ya. Maka membangun ya, rasa iman atau percaya itu penting. Ya. Kadang kita mesti doa banyak, tapi tidak penting. Pernah nggak Pak jangan doa Allahumma inni as'aluka samiyah? Pernah? Nggak pernah ya? Alhamdulillah. Doa yang lainnya paling banyak Allah berilah aku keturunan yang saleh, hafal Quran contohnya ini, terus apa lagi ya, rumah yang luas gitu ya. Tapi ada memang berdoa dengan spesifik ya, langsung minta kepada Allah gitu ya. Tapi juga ada secara umum itu sudah cukup ya, nggak perlu dirinci dalam berdoa itu cukup propaganda itu jadi besar. Tapi dalam hal-hal tertentu orang itu kepepet itu dibolehkan. Ya. Dulu saya pernah mau jadi sahabat SMP dikasih doa setelah bulan begitu luar biasa. Ya. Awal-awal begitu. Ya. Dari situlah ya Bapak, keyakinan kita berdoa itu harus dibangun. Waktu itu saya dengarkan Ustaz Abu Hasan di sini pesantren di Surabaya. Dia juga menceritakan. Coba ibu-ibu bapak-bapak berdoa ya. Dia menyebutkan doa tadi itu. Saya pas dari rumah doa aneh. Tertawa juga saya dalam batin. Ya. Dalam batin saya tidak ada kelirnya, semua doa dicoba. Ya. Yang penting doa itu mengandung apa? Kebaikan. Ya. Maka maafil abad, fil abad apa yang ada di bawah
akhir kisahnya itu anaknya itu menjadi anak yang soleh. Cuma harus melewati itu tadi fase-fase tadi. Sebenarnya kan sih melewati itu tadi. Tapi di akhir itu dia akan menjadi baik. Kenapa? Masih ada apa yang ada di bawah itu turun ke anak. Dan orang tua itu selalu mendoakan anaknya itu siapa? Baik, ya, soleh, baik, taat, ya. Ada orang tua mendoakan anaknya yang baik? Enggak ada. Ya. Pasti doakan dengan doa yang baik. Ya. Meskipun ya sebagian anak itu kurang ajar sama orang tua. Ya. Ada juga yang ibunya dibawa ke laut, dalam sampai meninggal. Terjadi kayak gitu ya, karena durhaka tadi. Ya. Bahkan Qabil dan Habil, ya, saudara kandung ya, saling bunuh, ya. Jadi penting ya kita ini mengaitkannya untuk menguatkan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah rahimahullah. Sekarang kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Ini ayatnya lumayan panjang. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Ya. Jadi disebutkan bahwa ya, kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajah ke mana? Ke arah timur ya dan ke arah barat. Jadi bukanlah sebuah kebaikan kita itu menghadapkan wajah kita ke timur atau ke barat. Ya. Karena ada aliran-aliran kepercayaan itu ibadahnya menghadap ke timur, menghadap ke matahari. Ya, orang Jepang mungkin sebagian juga sama ya, menghadap ke barat atau ke timur. Ya. Menghadap matahari. Tetapi apa kata Allah ya? Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu apa? Siapa yang beriman billah kepada Allah. Jadi orang itu bagaimanapun kondisinya, seperti apapun bentuknya, ya, apapun pekerjaan yang dia lakukan, kalau dia itu iman kepada Allah, maka sebetulnya dia itu baik. Mungkin ada orang mukmin berdusta, yang ngaku sih, ini mukmin dia itu masih lebih baik. Ya. Mungkin ada juga orang mukmin tidak jujur, ya. Ya. Atau orang mukmin mungkin lari dari peperangan contohnya. Ya. Itu dia mukmin. Maka bagaimanapun kondisi seseorang kalau dia iman, punya iman kepada Allah, dia sudah mempunyai kebaikan dan dia sudah mempunyai kunci untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya. Maka ketika sahabat ya itu melihat ada sahabat yang lain yang masih mabuk itu Pak ya, dan dicaci maki, maka Rasulullah mengatakan ya tidak boleh, jangan kau caci maki, jangan kau laknat orang yang sedang dalam kondisi mabuk, karena aku diutus bukan menjadi pelaknat. Maka Rasulullah mengatakan apa? Innama bu'istu mu'alliman, sesungguhnya aku ini diutus menjadi seorang pengajar, seorang guru, ya, orang yang mengajari kebaikan. Ya. Selain di hadis yang lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ya, jadi untuk menyempurnakan akhlak. Baik, kemudian yang kedua, ya, kebaikan itu apa? Wal yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir, hari akhirat. Jadi sebab seluruh keburukan ya, yang dilakukan oleh seseorang itu biasanya bermuara dia tidak beriman kepada hari akhir, hari akhirat. Nah, orang yang tidak beriman, tidak yakin, tidak percaya dengan hari kebangkitan atau hari pembalasan, hari akhirat, maka biasanya cenderung akan melakukan apa yang dia inginkan sesuai hawa nafsunya, menjadi rusak, gitu ya. Dan kalau itu terjadi, ya sudah, ya rusak. Ya. Maka selalu digandengkan biasanya ya, antara iman ya kepada Allah dengan iman kepada hari
Kemudian juga wal malaikati, ya, dan beriman kepada malaikat Allah. Ya, Allah ini punya malaikat yang mempunyai tugas secara khusus dan itu harus kita imani. Dan Ra'isul Malaikat, Ra'is atau pimpinannya malaikat adalah Jibril alaihissalam. Jadi Jibril alaihissalam itu pimpinan malaikat. Jumlah malaikat berapa? Jumlah malaikat itu ya lebih banyak daripada hitungan kerikil dan batu yang ada di muka bumi ini. Itu jumlah malaikat. Hadisnya apa? Hadisnya ketika malam Lailatul Qadar. Ya. Jadi ketika malam Lailatul Qadar, ya, itu seluruh malaikat langit itu turun ke bumi. Ada jumlah mereka itu seperti jumlah pasir atau butiran-butiran batu-batu kecil yang ada di dunia. Maka biasanya kalau malam Lailatul Qadar itu kan hawanya itu tenang, bahkan pohon aja nggak bergoyang, disanggah oleh malaikat, ya, dipegang oleh malaikat, ya. Hawanya enak, nyaman, tentram, ya, tidak hujan, tidak apa. Jadi satu pada malaikat, ya, semuanya turun. Itu malam Lailatul Qadar. Nah, sedangkan di tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, ya, maka malaikat itu turun di siang hari, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membanggakan yubahi, ya, Allah membanggakan, ya, kepada malaikat, ya, terhadap hamba-hambanya. Wahai malaikat, coba lihat. Sudah tuh? Belum? Suara ada belum? Jadi Allah membanggakan kepada malaikat ini, lihat hamba-hamba, artinya yang berangkat haji, ya, yang duduk, yang berdoa meminta ampun kepada Allah di padang Arafah. Ini hamba-hambaku datang dari jauh dan keadaan mungkin tidak bersandar, ya, artinya memang ada sebagian yang nyeker gitu, ya, cuma menggunakan kain ihram saja, ya. Kemudian rambutnya itu lusuh atau ulang, ya, pakaiannya juga lusuh, kotor, ya. Itu dibanggakan oleh Allah kepada malaikat. Akan orang haji kalau klinis pakai rambut di sisi waduh sini, ya, itu gak sesuai dengan di sini, ya. Saya juga ya berguru, ya Allah, ini kalau mau haji kok rambut kelambi, aku betul ini pasir ini. Ternyata memang hadisnya begitu, ya, dipuji oleh Allah, ya. Jadi memang kalau haji itu Rasulullah itu hajinya itu kan ambil haji kiron, Pak, ya. Haji kiron itu berarti niat dari mana? Dari Madinah, dari Timur Ali. Waktu itu Rasulullah yang dengan sahabat-sahabat yang lain berjumlah berapa orang itu? 3.000-an atau berapa lebih, ya. Haji bareng-bareng melaku itu. Terus pakai kain ihram, melaku membutuhkan waktu 2 minggu lebih sampai 3 minggu, ya. Dan sampai sana itu langsung tiba waktu haji, maka langsung tawaf kudum, langsung disambung pada tanggal 8 Dzulhijjah tanpa dilepas kain ihramnya, ya. Langsung labbaik Allahumma hajjan, ya, langsung ke Mina, ya, sampai 5 hari ke depan atau 6 hari ke depan, ya, baru selesai, baru dilepas. Itu yang dilakukan oleh Rasul. Nah, sedangkan hajinya orang Indonesia ini adalah haji tamattu. Tamattu itu kan paling enak. Engkau umroh dulu, habis itu dilepas, layar-layar, belanja, nawar-nawar emas, warung-warung emas, ya, banyak itu, ya, saja mereka dolar, gitu, real, gitu, ya. Nanti pas tanggal 8 baru niat haji lagi, ya, labbaik Allahumma hajjan, pakai kain ihram kembali, niatnya dari tempat kita tinggal, nggak perlu keluar untuk miqat, gitu, ya. Baru menuju Mina tanggal 8 tarwiyah, nginep semalam, ya. Setelah itu pagi hari berjalan menuju Arafah, ya. Yang di luar Arafah bagaimana? Kita berpuasa, gitu,
ya. Namanya puasa Arafah. Ada nggak yang puasa tanggal 10 di Indonesia? Ada ya, coba besok kita lihat. Kira-kira sama nggak? Ya, kalau disuruh pilih jangan sama Pak. Terus pokoknya patokan itu harus, meskipun para ulama itu juga ya khilaf yang berbeda. Tapi untuk haji ini ya tetap patokannya adalah Arafah, wukuf di padang Arafah tanggal 9 sampai sore hari. Rasul berdoa daripada zuhur sampai menjelang maghrib atau matahari terbenam pada tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah, mengangkat tangan membaca doa apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doa di Arafah. Doa di Arafah tadi sama enggak doa masuk pasar? Sama nggih? Mirip ya? Berarti apa ini haji? Mentauhidkan Allah. Berarti apa orang masuk pasar tujuannya? Mentauhidkan Allah juga, gitu ya. Karena apa? Syarrul makan as-suq, tempat yang paling buruk itu pasar. Ya. Sihir ya ono, santet ya ono, gendam ya ono, dukun ya ono, patung disajeni ya ono di pasar. Komplit. Gitu ya. Maka disebutkan syarrul makan. Terus kalau pasarnya itu online saja, ini dikirim ke rumah gimana? Ya tetap harus berdoa menjadi la ilaha illallah wa syarika lahu wa lahul hamdu wa yuhyihi wa ala kulli syai'in qadir. Iya, saya pernah pesan itu blender itu Pak. Enggak dongo pas gitu. Pas dikirim ke rumah sedih. Gitu. Ya, perlu apa namanya? Pemotor yang di pasar atau kayak gitu, ini mesti kembali berdoa. Ayo. Ternyata sama, harus berdoa supaya tidak tertipu barangnya, ya, masuk pasar juga aman, gitu ya. Jadi maka doa ini harus dibaca. Baik, ikhwan fillah rahimahullah ya. Jadi ini ya. Kemudian kalau kita beriman Nabi, beriman kepada kitab Allah dan beriman kepada Nabi, para Nabi, ya. Itu yang disebut dengan kebaikan, ya. Jadi ini masuk aja. Wa atalna ala hubbihi, dan memberikan harta kepada orang yang dicintainya, dari kurba, orang-orang yang paling dekat, wal yatama, memberi harta kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin, wa badas sabil, orang yang dalam perjalanan, wasaili, dan orang-orang yang meminta-minta. Itu juga ada hak wafir liqab. Apa liqab? Orang-orang yang kekurangan, wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa ata zakah, dan membayar zakat, wal mufuna bi ahdi, orang yang menepati janji, idza ahad, apabila berjanji, was-sabirina fil ba'sa, kebaikan itu apabila orang itu bersabar ketika dalam kesulitan. Sudah diuji kesulitan, bencana, mengurung terus-menerus menimpanya, dia tetap sabar. Wa dharra, ba'sa wa dharra, ya, kemiskinan, kesusahan. Wahid al-ba's, dan ketika kesusahan itu datang, ulaika alladziina shadaqu, maka beberapa karakter dari atas tadi itu disebutkan oleh Allah. Ulaika alladziina shadaqu, mereka itu orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ya. Jadi kalau kita punya sifat karakter seperti tadi itu, berarti kita itu orang yang shadaqu, jujur. Ya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah rahimahullah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Berikan masih sedikit kita tutup dengan doa Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wal hajat. Allahumma inna nas'aluka fi'al khair wa tarkal munkar wa hubbal masakin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma astur awratana wa amina wa ahlina, Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu